Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendiskon tarif impor untuk Indonesia menjadi 19% dari semula 32%. Deal negosiasi Trump dan Presiden Prabowo berlangsung 17 menit hanya melalui percakapan telepon. Dapat diskon tarif Trump, lalu apa timbal balik yang harus dibayar Indonesia ke Amerika? Berikut informasinya. Negosiasi alot tapi singkat Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo menghasilkan kesepakatan besar. Tarif impor untuk Indonesia turun dari 32% jadi 19%. Deal negosiasi itu disepakati setelah Prabowo menelpon Trump selama 17 menit di sela-sela kunjungan ke Uni Eropa kemarin. Usai kesepakatan tarif impor, kedua presiden saling memuji. Trump menyebut Prabowo sebagai pemimpin cerdas, kuat, dan populer. Sementara Prabowo menyebut Trump sebagai negosiator tangguh. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. Diskon tarif Trump hingga 19% untuk Indonesia ternyata tidak diberikan cuma-cuma. Presiden Amerika itu meminta 4 hal ke Indonesia. Pertama, Amerika meminta bebas tarif ekspor ke Indonesia alias 0%. Indonesia wajib beli energi dari AS senilai 244 triliun rupiah. Juga wajib beli alat pertanian dari Amerika senilai 73 triliun rupiah. Syarat lainnya, Indonesia juga wajib beli 50 unit pesawat Boeing 777 dari Amerika. Atas syarat tersebut, Prabowo mengaku tidak masalah. Saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru, ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual. Pesawat Boeing juga cukup bagus. Setelah deal Prabowo-Trump, kesepakatan tarif impor 19% akan ditindaklanjuti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pedagang toko online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop resmi dikenakan pajak penghasilan atau PPN per Senin kemarin. Pedagang dengan omset 500 juta rupiah per tahun atau sekitar 1,4 juta rupiah per hari akan kena pajak 0,5%. Rencana pengenaan pajak penghasilan atau PPH bagi pedagang toko online akhirnya benar-benar diterapkan. Senin kemarin, Kementerian Keuangan resmi menyatakan pedagang online di marketplace dengan omset di atas 500 juta per tahun akan dikenakan PPH 0,5%. Nantinya pajak pedagang online akan dipungut oleh para marketplace seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan Lazada. Direktur Peraturan Perpajakan Hestu Yoga mengklaim pengenaan pajak bukan hal baru dan tidak akan berdampak terhadap harga barang ke konsumen. Lantaran selama ini banyak pedagang online sudah mengurus perpajakan sendiri. Skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, setengah persennya berapa. Ya, mungkin tidak masalah bagi pedagang online yang sudah mengurus perpajakan sendiri. Tapi bagaimana dengan pedagang kelas UKM yang selama ini belum membayar pajak? Sekjen Asosiasi E-Commerce Indonesia, Budi Primawan menyatakan, pedagang UKM yang memiliki margin keuntungan tipis bisa saja membebankan pengenaan pajak ke konsumen. Dan ujungnya, harga barang ke konsumen bisa naik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pedagang toko online dikenakan pajak 0,5%. Lalu apa dampaknya dan bagi harga barang-barang di marketplace? Sudah ada Hamzah Hasibuan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, di mana di sana banyak pemilik toko juga berjualan di marketplace. Selamat siang Hamzah. Apa respon pedagang toko online atas pengenaan pajak ini?
Ya Wiki dan juga pemirsa, ini bagi Anda yang suka belanja di toko online, memang ini harus bersiap-siap. Nantinya akan ada aturan baru pajak e-commerce yang memang sudah disahkan baru saja Senin kemarin. Memang yang disahkan ataupun pajak ini dikenakan bagi para pedagang online, namun ini bisa saja berpengaruh kepada harga yang nantinya akan naik. Selain itu, dalam peraturan Kementerian Keuangan yang terbaru ini nantinya akan ada 3 kategori pedagang yang terkena pajak penghasilan ataupun PPA, di mana yang pertama ini dikenakan ataupun dengan omset kurang dari 500 juta per tahun ini akan tidak dikenakan pajak, namun harus memiliki NPWP dan tetap lapor pajak untuk didata. Adapun yang kedua ini dari omset 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah dikenakan pajak penghasilan sejumlah 0,5% final. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga ini ada omset di atas 4,8 miliar ini dikenakan pajak 0,5% namun tidak final. Dalam aturan baru ini juga nantinya pajak penghasilan ini akan dipungut oleh marketplace, baik itu Tokopedia, Shopee, TikTok Shop ataupun yang lainnya. Dan saat ini kami sudah berada di Blok A, Pasar Tanah Abang. Kita juga akan coba bertanya kepada para pedagang yang ada di sini, karena selain punya kios, para pedagang ini memiliki juga ataupun berjualan melalui live stream. Selamat siang Mbak, mohon maaf mengganggu live streamnya, boleh tanya sedikit dengan Mbak siapa Mbak? Fitri. Oke Mbak Fitri, mau tanya terkait dengan udah dengar kalau pedagang toko online ini nantinya akan dikenakan pajak, apa tanggapannya menurut Mbak Fitri? Oh iya, sudah dengar. Agak keberatan ya, soalnya kenapa harus dipajakin padahal itu kan cuma penjual online aja. Oke Mbak, jika memang nanti dikenain pajak nih, apa akan berdampak pada kenaikan harga produk yang dijual di toko online Mbak? Oh udah pasti ada sih, karena kan dari pihak marketplace-nya pun kita udah ada potongan ya, terus ditambahin pajak udah pasti ada kenaikannya, karena berat banget kalau nggak dinaikin juga. Nggak akan nutup biaya produksinya sih, kalau menurut saya gitu. Oke, baik. Mbak, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bertugas kembali, live stream lagi ya Mbak ya. Ya, Wiki dan juga pemirsa, memang itu dengan adanya aturan ini akan berdampak luas karena pedagang dengan omset yang sehari saja yang mendapatkan 1,4 juta rupiah ini akan langsung terkena pajak ataupun PPh sejumlah 0,5% final. Tapi apakah nantinya pedagang ini akan memilih untuk menaikkan harga ataupun tidak, ini kembali lagi dari strategi tokonya masing-masing. Sementara itu Wiki kembali ke studio. Baik Hamzah, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Data Badan Pusat Statistik terbaru mencatat pengangguran di Indonesia tembus 7,28 juta orang, lebih tinggi dari tahun lalu. Job Fair menjadi ajang para sarjana beradu nasib mencari pekerjaan. Salah satunya adalah Job Fair di Gor Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bursa kerja atau Job Fair Pemprov Jakarta yang digelar di Gor Pasar Minggu, Jakarta Selatan siang hari ini, total ada 2.943 lowongan yang dibuka. Lowongan dibuka untuk lulusan SMA hingga sarjana. Bursa kerja ini digelar sebagai upaya menjembatani perusahaan dengan pencari kerja. Peserta bursa kerja bisa melamar pekerjaan baik secara daring maupun wawancara langsung di lokasi. Selain di Gor Pasar Minggu, Job Fair juga digelar di Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui situasi bursa kerja di Gor Pasar Minggu Jakarta siang hari ini sudah bergabung bersama kita Dilami Aulia. Selamat siang Dilami, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah banyak pencari kerja yang datang ke Job Fair? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Antusiasme dari para pencari kerja ini sangatlah tinggi. Bahkan hingga siang hari ini ada ratusan pelamar pekerjaan yang memang datang ke Gor Pasar Minggu untuk melihat-lihat. Bahkan mereka ini sudah membawa CV, portofolio, serta riwayat hidup begitu ya, untuk memang diserahkan kepada perusahaan yang ada di sini. Karena ada 2.943 lowongan pekerjaan dengan 40 perusahaan yang ada, dan pelamar sendiri dari berbagai daerah ya Wiki dan juga pemirsa, tidak hanya dari kota Jakarta saja. Dan juga kalau dilihat ya, untuk kualifikasi lowongan pekerjaan di sini juga beragam sekali Wiki dan juga pemirsa, baik itu telemarketing, sales, IT, kemudian hospitality hingga crew store. Jadi kalau misalnya
Mereka bisa mendaftar ya lewat barcode yang ada di brosur dari setiap perusahaan yang ada di sini. Nah, untuk mengetahui Wiki, kira-kira pekerjaan apa sih yang memang banyak diinginkan oleh pencari kerja di sini? Saya sudah bersama dengan Kak siapa nih ya? Dari Kak Rendra. Oke, Kak Rendra. Yang paling Kak Rendra inginkan di sini dan setelah dicari-cari, oh kayaknya oke nih, itu apa sih Kak? Jujur dari aku pribadi lebih ke pelayanan masyarakat sih, pelayanan customer service mungkin buat ke yang customer lainnya. Salah satunya ada di seperti sebelumnya yang aku bilang tadi, ada di kalau nggak barista paling server sih dari aku pribadi. Yes. Kemudian saat melihat-lihat gitu pelayanannya seperti apa sih Mas di sini? Untuk dari aku pribadi yang sejauh yang aku rasain di sini sih mungkin untuk pelayanannya cukup bisa dimengerti, apalagi penjelasan dari kakak-kakaknya. Jadi ya nggak terlalu menimbulkan banyak pertanyaan sih dari aku sendiri. Oke, kalau Mas ini tuh tahu job fair ini dari mana sih? Kalau aku pribadi sebenarnya tahu job fair di Pasar Minggu ini dari salah satu aplikasi juga. Kebetulan ya iseng lagi nge-scroll terus kebetulan tanggalnya juga mendekati, that's why aku bisa nyampe di sini. Oke, begitu. Ini harapannya mungkin terakhir seperti apa sih untuk diri sendiri dan juga untuk job fair Jakarta mungkin? Untuk dari aku pribadi lebih ke pastinya berharap banget keterima di perusahaan yang aku udah apply, dan pastinya untuk job fair ke depannya mungkin lebih disebarluaskan lagi sih kalau dari segi titik pertemuannya itu sih, Kak. Oke, terima kasih Mas. Selamat mencari kerja, semoga sukses selalu. Bagi dan juga pemirsa ya, itu tentu Job Fair 2025 ini sangat bagus sekali untuk mengurangi tingkat pengangguran di Jakarta. Karena kalau melihat dari Badan Pusat Statistik sekarang ada 336.000 pengangguran. Ini artinya memang pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta ini harus berusaha menuntaskan dan juga meningkatkan dari produktivitas para pekerja. Sementara demikian, kembali ke Anda Wiki di studio. Baik, Dilami, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tawuran antar pemuda pecah saat banjirop melanda kawasan Belawan, Sumatera Utara. Para pelaku tak hanya saling serang, namun juga merusak dan menjarah rumah warga. Aksi tawuran antar pemuda kembali terjadi di kawasan Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kedua kelompok pemuda, yakni pemuda kawasan Jalan Belanak dengan pemuda kawasan Jalan Bawal, saling serang dengan lemparan batu, senjata tajam hingga panah. Mirisnya, tawuran antar pemuda ini terjadi saat kawasan tersebut tengah dilanda banjirop atau pasang air laut yang meluap hingga ke daratan. Diduga tawuran terjadi akibat dendam lama yang tak kunjung usai. Selain menghancurkan rumah warga, salah satu kelompok pemuda juga melakukan penjarahan di 2 rumah warga hingga pemilik rumah memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku tawuran yang meresahkan. Karena laporan sudah berulang kali dibuat, namun hingga saat ini belum ada tindakan lanjut yang tegas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan.